Mungkin karena Pak Arif sama temennya ini nggak jadi buat tumbal, akhirnya bosnya itu pun yang jadi tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Malam. Selamat malam sobat cerita malam. Ya, semoga kalian ini diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah tentunya. Ya, pada kesempatan video kali ini saya akan bercerita. Ceritanya ini tentang pengalaman seorang supir ya. Jadi cerita ini saya dapatkan dari subscriber saya yang mengirimkan email untuk saya menceritakan ceritanya di channel Cerita Malam. Ya, seperti biasa, sebelum saya bercerita, nama, tempat, tokoh, dan lain-lain kita samarkan. Jadi ceritanya ini sebut saja Pak Arif ya. Jadi Pak Arif ini dulunya pernah bekerja di sebuah perusahaan ya. Perusahaannya ini yang khusus tuh yang membawa barang-barang ya, yang antar-antar barang. Jadi waktu itu Pak Arif ini bekerja sama orang Cina ya. Ya, pada waktu itu Pak Arif ini disuruh bosnya untuk mengirim barang ke daerah Jawa Tengah. Ya, sebelum berangkat ke Jawa Tengah mengirimkan barang, itu di tempat kerjanya sudah ya prepare lah, barang-barang semua sudah disiapin semua ya. Sebelum berangkat, Pak Arif ini mengajak temannya yang biasa menemaninya untuk mengirimkan barang. Singkat cerita, Pak Arif ini langsung berangkat pagi-pagi, sekitar jam 8 pagi lah, berangkat ke daerah Jawa Tengah. Waktu perjalanan Pak Arif ini tidak mengalami kendala suatu apapun, lancar-lancar saja di jalan, tidak ada suatu pun masalah. Seketika waktu sudah mulai masuk ke daerah Jawa Tengah, itu kan banyak hutan ya, pepohonan. Nah, yang menyeramkannya itu di tempat pepohonan itu yang hutan, itu sudah memasuki tengah malam, kurang lebih sekitar jam 2 malam. Ya, di situ karena posisinya malam, itu sudah mulai banyak gangguan. Ya, gangguannya ini berupa pertama bannya bocor ya, yang akhirnya ya si supirnya Pak Arif ini sama keneknya turun untuk membenarkan ban yang bocor. Setelah semuanya beres, Pak Arif pun melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan barang. Di tengah perjalanan, di tengah-tengah hutan, itu ada sosok manusia, cuman setengah badan aja. Jadi itu berombongan tuh rame kan, banyak yang menyeberang jalan ya. Pak Arif ini ya, karena waktu rame ya kan, katanya itu banyak orang yang rame tapi di tengah hutan ya. Pak Arif ini berhenti di tengah hutan, ditungguin tuh orang yang katanya mau menyeberang jalan ya. Setelah ditungguin lama-lama, kok yang terakhir itu ya, itu yang membawa kereta kencana ya. Jadi karena Pak Arif ini sama keneknya ini takut, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti di tempat tersebut sampai kondisi membaik ya. Karena selang 2 jam kurang lebih ya, Pak Arif ini kok bingung, kok bisa tengah malam jam 2 malam kok ada orang di hutan. Lah itu banyak seperti melakukan ritual ya. Gak tahu ritualnya itu seperti apa ya. Karena mereka takut, mereka pun mencoba untuk menyalakan truk ya yang mereka bawa, belan terus menjalani jalan tersebut ya. Pada akhirnya mereka pun keluar dari hutan tersebut ya. Setelah Pak Arif sama keneknya ini keluar dari hutan yang tadi menyeramkan itu ya, Pak Arif ini
lagi sampai ke tempat yang dituju sama bosnya, alamat yang bosnya kasih buat ngirim barang. Nah, setelah sampai di tempat pengiriman barang itu di situ sudah mulai banyak kumpul nih orang-orang yang membawa barang-barang kiriman di tempat tersebut. Ya, pada akhirnya Pak Arif sama keneknya pun mencoba untuk turun. Ya, turun untuk ke warung dulu lah, makan, minum dan lain-lain. Ya, suatu ketika ya Pak Arif ini bercerita sama temannya yang jadi kenek itu, bercerita kok tadi waktu di jalan itu yang kayak yang membawa kereta kencana itu makhluk apa. Nah, si keneknya ini bilang saya nggak tahu karena saya sendiri pun merasa takut di situ. Saya pun merasa takut, nggak bisa menjelaskan lah tentang yang tadi saya lihat. Ya, Pak Arif pun sebenarnya penasaran. Akhirnya Pak Arif pun bercerita sama supir-supir lainnya yang di tempat pengiriman barang tersebut. Pernah ada yang melihat ya sosok begitu di tengah hutan. Ya, Pak Arif ini bercerita bersama teman supirnya juga ya, yang biasa melintas di jalan tersebut. Ya, kata teman Pak Arif itu, wah memang di situ Pak sering banyak kejadian yang ya seperti ada yang kayak tadi Bapak jelasin, memang itu ada daerah situ. Ya, pada akhirnya Pak Arif pun bingung. Nah, loh kok nanti saya kan pulang ke kota lewat situ lagi. Nah, Pak Arif itu tanya, emang nggak ada jalan lain selain jalan itu? Ya, teman Pak Arif bilang nggak ada, memang jalur satu-satunya untuk menuju ke sini ya jalurnya cuma itu saja. Nah, dengan terbingung-bingung Pak Arif pun memberanikan diri sama supirnya untuk melewati jalan tersebut. Nah, waktu sudah mulai gelap gitu ya, sudah mulai malam lagi, barang kan tadi sudah diturun-turunin semua ya, sudah mulai malam. Tempat di hutan yang tadi itu kurang lebih habis isya ya. Dari habis isya itu perjalanan menuju ke kota melewati hutan tersebut itu lama karena posisinya hutan sama ke kota itu, ke jalan raya besar ya, itu jauh. Jadi Pak Arif pun di hati sebenarnya nggak yakin mau melewati jalan tersebut. Si keneknya ini pun karena merasa jalan pertama itu merasakan takut, pulangnya pun juga takut. Nah, terus berjalan, nah di situ kok ada orang nyetop di tengah jalan habis isya itu. Orang nyetop bilang, Pak boleh numpang nggak? Boleh, ke belakang kan dia naik. Lah setelah Pak Arif ini lihat dari spion, kok tadi ada orang mau naik tapi nggak kelihatan naik. Ya, keneknya ini pun mencoba turun di tengah hutan, turun mengecek ke belakang. Ternyata benar di belakang itu nggak ada orang. Memang di hutan tersebut itu hutan lumayan angker teman-teman ya. Setelah temennya Pak Arif tadi turun mengecek ke belakang nggak ada orang, keneknya pun naik lagi nih ke depan untuk bilang sama Pak Arif, nggak ada orang Pak ternyata. Lah itu tadi orang kok. Bukan, nggak ada, coba kita cek bareng. Nah Pak Arif pun turun untuk mengecek keadaan di belakang truk. Setelah turun, oh iya betul, ternyata memang nggak ada orang di dalam truk tersebut. Karena tergesa-gesa Pak Arif pun naik lagi untuk menjalankan truk untuk cepat-cepat sampai ke kota. Pada akhirnya di tengah perjalanan lagi, sudah memasuki malam lagi nih ya, karena perjalanan masih jauh, terus jalan terus ya, di situ ketemu rame nih pasar ya. Jadi pasarnya ini ya banyak orang beli kayak umumnya pasar gitu kan ya. Di tengah situ Pak Arif tanya, karena
jalan yang dia lalui itu dia tuh merasa beda, nggak kayak waktu pertama masuk. Dia pun coba bertanya ke orang-orang yang di pasar, Pak, kalau mau ke arah sini kemana lagi ya? Masih jauh Pak, lurus lagi aja nanti belok. Ya, Pak Arif pun mencoba mengikuti arahan dari orang tadi kan yang dia tanya. Sudah lurus nanti belok kanan. Nah bener kan, di situ itu masih di dalam hutan terus, itu hampir kurang lebih 4 jam di dalam jalan hutan. Nah Pak Arif pun bertanya ke keneknya kan, kok ini kita kayaknya di hutan terus ya, belum sampai ke kota-kota. Itu akhirnya Pak Arif pun turun menenangkan pikiran, karena posisi badan udah capek. Pak Arif pun mencoba berhenti sejenak. Dia pun mikir, ini kalau kayak gini terus gimana kita sampainya gitu kan. Nah, setelah Pak Arif tengok, yang tadi itu kelihatannya pasar, itu sudah terlihat sepi teman-teman. Jadi itu bukan pasar, ternyata mungkin pasar gaib. Gitu. Ya, karena di situ pikirannya sudah mulai kacau, akhirnya dia pun memutuskan untuk ya udahlah, kita naik lagi aja ke jalan, udahlah sampai mana pun kita telusuri. Akhirnya selang berapa jam itu ya, mereka pun ketemu jalan raya nih, sudah memasuki kota ya. Kalau sudah memasuki kota ya, si teman Pak Arif ini sudah mulai ya kelihatan gembira nih, wah kita sudah mulai sampai ke kota. Nah dari kota itu berhenti lagi nih, karena waktu sudah mulai hampir pagi ya, kurang lebih jam 3 lah, jam setengah 4 malam pagi. Dia berhenti di pom bensin ini sama sekalian beli bensin ya, melanjutkan perjalanannya lagi untuk menuju ke tempat kerjaan bosnya yang tadi ya. Setelah sampai di tempat kerjaannya, bosnya ini bilang seperti mencurigakan teman-teman ya. Mencurigakannya itu seperti apa ya, bosnya ini bilang, kok kamu kirim barang ke Jawa Tengah melewati hutan itu, kamu itu sama berdua, itu nggak apa-apa kan, nggak ada masalah apa-apa bos. Nah ternyata bosnya ini dia itu sudah menyusun rencana untuk buat tumbal mereka berdua. Cuman karena mereka berdua ini di tengah perjalanan tidak terganggu dengan makhluk-makhluk yang tadi dijelaskan ya, jadi mereka pun tetap selamat sampai tujuan. Ya setelah sampai di kerjaan, dikira Pak Arif sama temannya itu sudah selamat, mereka pun tetap mementingkan keselamatan mereka. Mereka pun mencoba untuk pulang dan tanya ke orang pintar ya. Dia pun Pak Arif sama temennya ke orang pintar. Pak Arif ini cerita ke orang tersebut bahwasanya kalau saya habis mengirimkan barang sama bos saya itu mengalami kejadian aneh di tengah perjalanan. Nah, kira-kira itu yang saya alami itu apa kira-kira kayak gitu. Akhirnya orang pintar tersebut pun ngasih saran untuk mereka berdua ya, disuruh mandi air kembang 7 rupa, sama disuruh minum air dari orang pintar tersebut. Setelah mereka minum, mereka pun merasakan beda di badannya ya. Mereka merasa lebih tenang, lebih fresh ya kan ya. Akhirnya mereka pun mencoba memberanikan diri ke rumah bosnya untuk meminta keluar dari kerjaan. Bosnya ini pun bilang, katanya, mau ngapain kamu keluar dari kerjaan?
Nah, emang kamu punya kerjaan lagi gitu kan. Nah, akhirnya karena pikiran mereka pun takut ntar ada kejadian yang aneh lagi, mereka pun pulang, nggak mendengarkan omongan dari bosnya. Nah, mereka pun pulang ke rumah orang pintar tersebut. Nah, Pak Arif ini sama temennya bercerita lagi ke orang pintarnya itu, saya nggak boleh keluar sama bos saya, entah itu kenapa. Lah, orang pintar tersebut ternyata sudah punya pikiran kalau mereka berdua benar-benar mau dijadikan tumbal. Tumbalnya itu ngipri mungkin ya. Ya, setelah mereka tahu, mereka pun keluar. Ya, Pak Arif ini mendengarkan cerita dari teman-temannya bahwa kalau bosnya itu meninggal dunia. Nah, meninggal dunianya ini tragis ternyata teman-teman. Meninggalnya itu seperti bekas cakaran monyet di wajahnya ini ya. Sekitar di wajahnya itu kayak bekas cakaran-cakaran. Ya, mungkin karena Pak Arif sama temannya ini nggak jadi buat tumbal, akhirnya bosnya itu pun yang jadi tumbal. Ya, setelah dengar berita tersebut, Pak Arif pun ke rumah bosnya lagi. Ternyata di situ sudah ramai banyak orang untuk melayat ya, atau menjenguk orang meninggal. Ya, bosnya ini yang laki-laki itu marah sama Pak Arif sama temennya. Mau ngapain kamu kesini? Lihat tuh, bini saya sudah meninggal. Dia bilang begitu. Lah, Pak Arif pun mendengarkan omongan dari bosnya yang lelaki itu. Mereka pun pulang lagi nih ke mereka urusin. Ternyata benar, memang di tempat kerjaannya Pak Arif itu memang bosnya ini memakai pesugihan. Akhirnya Pak Arif pun pulang, nggak mendengarkan cerita dari bosnya itu lagi, karena Pak Arif pun sudah merasa takut. Ya, sampai di sini ceritanya teman-teman ya. Semoga channel ini bisa berkembang. Jika kalian suka dengan video ini, bisa di like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari cerita malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.